Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Teman-teman di sini udah ngelihat banyak banget casing ya, dan hari ini kita akan ngebahas soal pemilihan casing yang tepat ya untuk kalian pakai kalau misalkan kalian lagi nyari casing ya. Karena pemilihan casing ini menurut gue harus dari kalian sendiri. Jadi kalau kalian nanya, "Bang, casing ini bagus gak? Casing ini cocok gak?" Yang menurut gue bagus belum tentu bagus menurut lu. Gitu loh. Oke. Ya, karena faktornya itu nggak cuma soal estetika, nggak cuma soal airflow, ini juga harus kalian pikirin, yaitu kondisi rumah kalian, guys. Kondisi kalian akan naruh PC itu di mana? Di rumah, di kamar, di atas meja, atau di kantor. Itu juga akan sangat berpengaruh, guys. Oke. Nah, di sini udah banyak casing, udah ada banyak, dan gue langsung tembak aja ya. Casing itu selera, guys. Benar-benar selera. Jadi harus kalian suka gitu loh. Balik lagi seperti yang gue bilang sebelumnya ya, yang menurut gue suka belum tentu kalian suka gitu, belum tentu kalian suka gitu loh. Jadi kalian harus cari sendiri desain casing yang kalian suka. Apalagi kalian misalkan naruhnya di meja ya. Kalau kalian naruhnya di meja, kalian akan lihat setiap hari. Kalau kalian gak suka sama casingnya, ya bete juga, guys. Jadi harus milih yang bagus sesuai keinginan kalian. Kecuali emang kalian cuek ya dan naruh casingnya di bawah meja, sih bodo amat. Casing apapun terserah. Tapi sebelum milih yang kalian suka, kalian harus lihat dulu komponen PC yang akan kalian pakai ya. Oke, pertama itu adalah ukurannya. Jadi ukuran casing ini ngikut sama ukuran motherboard. Gue sangat menyarankan ya, kalau casingnya ATX pakai Mobo ATX ya. Kalau casingnya micro, Mobonya micro. Casingnya mini, Mobonya mini ya. Jadi ATX itu ada full tower, ada mid tower ya. Jadi full tower itu emang segede-gede gaban. Kalau mid tower itu dia ATX tapi nggak terlalu gede, tapi masih gede, guys. Jadi full tower itu gede banget, mid tower itu gede, micro ATX itu tengah-tengah, mini itu kecil ya. Jadi teman-teman harus mencocokkan sesuai motherboard kalian. Tapi misalkan kalian beli casing duluan baru beli Mobo, itu juga boleh. Jadi misalkan kalian mau tentuin dulu nih casingnya, gue pengen micro ATX, ya udah nanti ketika kalian beli motherboard micro ATX aja. Jangan sampai salah beli, casingnya micro Mobonya ATX, kagak muat nanti. Casingnya kecil, Mobonya gede gitu. Nah, kalau sebaliknya itu masih muat. Jadi misalkan kalian pakai full tower nih atau mid tower, dia kan ATX ya. Terus teman-teman beli motherboardnya micro atau mini, itu masih muat. Ataupun misalkan kalian beli casing micro ATX tapi motherboardnya mini ITX, itu masih muat. Cuman kelihatan kopong, casing gede dalamnya secuil itu. Jadi gue sangat menyarankan sesuaikan aja lah ya. ATX ATX, micro micro, mini mini. Casingnya ATX Mobo ATX, casing micro Mobo micro, casing mini Mobonya juga mini gitu, guys. Ya. Terus untuk pemilihan casingnya, balik lagi selera. Lu mau yang kayak model Cooler Master Cosmos begini boleh, Be Quiet begini boleh, Lian Dynamic gini boleh, Be Quiet gini boleh, NZXT boleh, Corsair boleh, ini apa Thermaltake gini boleh, terserah. Terserah, guys, pemilihan casingnya seperti yang gue bilang di awal ya. Tapi balik lagi, lihat kondisi rumah kalian. Oke. Nah, ini ada Google Map, tapi sebelum kesini gue ngejelasin kasarnya dua tipe casing yang biasa dipakai ya. Yang pertama yang bolong-bolong atau mesh. Nah, yang kedua yang ketutup rapet. Nah, ini selera, guys. Balik lagi, kalau gue pribadi, gue lebih senang yang ketutup kayak gini, lebih estetik aja. Tapi apakah yang bolong-bolong gini jelek? Enggak, ini tetap bagus. Nah, casing yang bolong-bolong, yang mesh, plusnya sirkulasi udaranya akan bagus, sangat bagus. Namanya juga bolong-bolong, guys. Angin dari luar akan masuk ke dalam PC itu sangat gampang sekali. Ya. Kalau yang ini sirkulasi udaranya kurang bagus, tapi masih bagus. Maksudnya nggak sebagus yang bolong-bolong karena dia ketutup. Jadi sirkulasi udara masuknya biasanya akan ada dari samping doang, secuil sedikit. Yang penting ala kadarnya udara masuk aja kayak gitu. Tapi apakah ini jelek? Balik lagi, enggak. Dua-duanya bagus, punya porsi masing-masing. Kalau casingnya bolong-bolong, sirkulasi atau airflow-nya dia bagus. Ada minusnya? Ada minusnya. Debunya akan luar biasa cepat.
Oke, ya namanya udara masuk, ya debu juga masuk guys. Oke, tapi bisa diakali sama dust filter. Tapi tetap aja, walaupun misalkan di depan ditaruh dust filter, bagian depan akan kelihatan debuan juga. Itu minusnya casing bolong-bolong. Plusnya dingin, minusnya debu. Nah, casing yang ini, yang ketutup, plusnya debunya sedikit guys. Bahkan bisa nggak ada. Ada pun secuil ya. Minusnya suhunya tidak sedingin yang airflow. Oke. Nah, sekarang kita ke lokasi rumah kalian ya. Anggaplah ini jalan utama ya. Kalau teman-teman yang di Bogor pasti tahu jalan ini apa. Ini jalan utama guys, yang dimana mobil itu setiap hari lewat di jalan ini. 24 jam tidak berhenti, mobil pasti akan lewat ya. Nah, misalkan kalian rumahnya di sini atau di sini ya. Atau misalkan masuk ke komplek tapi kalian ada di jalan utama. Kayak gua dulu sebelum pindah ke sini tinggal sama orang tua, yaitu rumahnya tuh di jalan utama guys, yang dimana walaupun masuk ke komplek tapi mobil lewat terus tiap hari ya. Nah, misalkan kalian rumahnya di sini atau di sini gitu ya. Kalau kalian punya rumah model begini, itu akan banyak debu guys. Biasanya akan banyak debu, apalagi kalau kalian tinggal di kota ya. Kalau misalkan kalian di desa tapi seling lalu lintas, harusnya nggak terlalu banyak debu ya. Tapi balik lagi, kalian tahu lah ya rumah kalian itu banyak debunya atau enggak. Gampangnya gimana ya, misalkan kalian naruh pajangan di kamar atau apa gitu, cepet banget berdebunya, itu kelihatan banget teman-teman. Oke. Nah, kalau misalkan kalian punya rumah tipenya kayak gini banyak debunya, jangan ngambil casing yang bolong-bolong kayak gini, karena kalian bisa ngebersihin casing ini sebulan sekali guys. Apalagi pakai cooler tower, wah cepet banget berdebu. Serius, bakal cepet banget berdebu. Tapi apakah salah? Ya enggak juga. Kalau misalkan kalian rajin bersih-bersih, ya enggak apa-apa juga pakai casing ini, demi sirkulasi bagus ya. Why not? Boleh aja ya. Intinya kalau kalian rumahnya pinggir jalan begini dan pakai casing begini, ya siap-siap debu aja. Nah, kalau misalkan punya rumah pinggir jalan utama kayak gini, gua sih lebih menyarankan kalian pakai casing yang tertutup karena debunya akan sedikit. Loh bang, tapi nanti bakal jadi nggak sedingin airflow dong. Gampang, ada solusinya. Yang pertama, pakai water cooling ya. Itu akan membuat casing kalian lebih dingin daripada pakai cooler tower ya. Oke. Dan debunya juga akan sedikit. Ketika rumah gua di depan, gua itu pakai casing Techwear Nexus M guys. Ketutup kayak gini. Bahkan sebelumnya gua pakai Armageddon apa ya? Infineon 1000, sekarang TR 1000 yang kaca semua. Sirkulasinya rapet gitu kayak gini. Itu debunya sedikit dan gue masih pakai cooler tower, itu pun nggak sepanas itu sih guys. Maksudnya kayak masih dingin kok, masih suhunya masih stabil, nggak sampai lu ceplok telur di situ matang, enggak guys. Sepanas-panasnya casing tertutup nggak sampai sepanas itu ya. Kecuali misalkan kalian pakai model i9 atau Ryzen 9 ya kalian pakai water cooling lah ya. Tapi kalau misalkan kalian modelnya i3 atau i5 atau Ryzen 3, Ryzen 5 pakai model yang cooler tower, itu ya masih aman-aman aja sih. Kalau bisa sih pakai water cooling, karena gua udah di depan tuh pakainya model kayak gini guys, ketutup masih pakai cooler tower, itu masih aman. Nah, kemarin adik-adik gua yang cowok dan cewek gua kasih casing yang kebuka kayak gini, gua kasih Cube Gaming Kabames, dan gua baru rakit itu di Desember kan kontennya, dan kemarin itu sebelum lebaran gua upgrade. Dan pada saat gua angkut ke sini, gua bersihin dulu di sana, debunya juga udah banyak banget karena kondisi rumah depan itu balik lagi pinggir jalan seperti ini, jadi banyak debunya. Nah, misalkan kita maju lagi dikit ya. Misalkan kalian rumahnya itu masuk gitu ke dalam nih. Ini jalan utama masih masuk ke dalam, terus belok misalkan ke sini. Yang dimana mobil aja jarang banget lewat, motor aja jarang banget lewat. Yang artinya debunya sedikit. Nah, casing yang bolong ini itu combo terbaik guys, combo terbaik. Jadi lu akan tenang lah kalau pakai kayak gini guys ya. Karena debunya akan sedikit, tapi lu bisa dapat sirkulasi udara yang jos. Oke.
BTW gue nambahin lagi ya, kalau misalkan kalian pakai tertutup kayak gini selain water cooling, misalkan rumah kalian pinggir jalan, silahkan pakai AC guys. Pakai AC. Karena AC itu ngebantu banget pendinginan si PC-nya ya. Kalau kalian rumahnya pinggir jalan, misalnya kayak tadi tuh gua rumahnya di depan, terus casingnya ketutup, biar sirkulasi tetap bagus, biar dinginnya tetap maksimal, tambahin pakai AC atau enggak kipas angin lah ya. Nah sekarang gua itu kan udah pindah ke sini ya. Rumahnya gua ini tuh posisinya kayak gini guys, yang dimana mobil itu jarang banget lewat. Ada kalanya itu dari 24 jam ya ada aja misalkan 3 jam atau 5 jam ini kosong, paling motor doang. Dan jujur debunya memang sedikit, dan sekarang gue udah ganti ke Nexus Techwear M yang Air yang bolong-bolong. Sekarang gue pakai casing kayak gini guys. Dan gue nambah AC juga, dimana sirkulasinya sekarang akan lebih mantap dan debunya juga nggak akan terlalu banyak. Tapi resiko sih ya guys, di rumah-rumah yang posisinya kayak gini pun ya, ketika teman-teman pakai casing yang bolong-bolong pasti akan ada aja debunya. Cuman paling pembersihannya dari yang tadinya sebulan sekali jadi ya 5 bulan 6 bulan sekali lah ya. Pokoknya misalkan kalian juga nanya nih, kapan sih emang kita harus bersihin casing itu? Jawabannya kalian lihat aja casing kalian sendiri. Kalau nggak berdebu mah nggak usah dilap. Kalau kalian ngerasa udah berdebu, ya elap gitu loh, ya bersihin pakai koas aja. Gue sih biasanya pakai koas maskara ibu-ibu ya, tapi ada beberapa teman-teman juga yang pakai vakum gitu ya. Cuman gue belum pernah coba pakai vakum. Biasanya sih kalau gue ngebersihin casing itu, atau kalau misalnya ngebersihin PC ya gue bongkar semuanya, gue pakein koas satu-satu sama tisu kering gitu guys, gue elap satu-satu gitu. Terus untuk ganti pasta juga paling ya gue setahun sekali lah ya. Intinya ngebersihin casing itu pada saat kotor aja, dan kalau bisa ya dibersihin, jangan dibiarin kotor guys, takutnya nanti jadi korosi lah atau apa, jadi rusak casingnya, itu juga bisa guys, atau jadi buluk lah, paling jelas jadi buluk banget dah. Gua ada cerita yang kemarin order pakai ini belum ada 2 bulan, belum ada 3 bulan, itu dia udah debuan banget. Gue juga nggak ngerti, itu mungkin kondisi rumahnya di jalan utama yang tadi nih, yang ini nih mungkin serame itu di sana, jadi berdebu itu guys. Jadi kalau kalian mau mesen PC atau mau mesen casing, balik lagi tolong lihat rumah lu ya. Oke. Cukup selera dan kalian tahu diri, lihat rumah kalian. Nah, kalau kalian mau ngelihat konten-konten casing, gue juga di sini udah bikin ya di playlist gue, Gani GP unboxing casing PC ini banyak banget. Kalian bisa milih mau yang murah, mau yang mahal gitu. Semua bagus-bagus aja. Dan kalau ngomongin casing, yang paling sering gue dapet komen atau dapat pertanyaan itu kayak, "Bang, kok USB di casing gue kagak mau connect ya? Bang, kok audio jack di casing gue kagak mau connect ya?" Audio jack itu kayak gimana ya? Atau nih di atas ini guys. Nah, di sini tuh kan biasanya suka ada tombol ya, on off, USB 3, USB 2, jack audio, jack mikrofon. Kadang-kadang suka nggak connect. Gue mah ngasih tahu ya teman-teman ya, kayak gitu tuh gacha guys. Jadi kalau kalian misalkan pakai casing apapun, ternyata USB atau audio jacknya jelek, gak usah aneh guys, emang lagi apes aja berarti kalian. Udah paling bener segala colok-mencolok itu ke motherboard ya. Udah paling bener ke motherboard. Karena gini loh, gue udah nge-unboxing casing yang murah, yang model 200 ribuan, sampai yang harganya jutaan. Front panel, audio USB mah ya kayak gitu aja semua gitu loh. Bentukannya begitu, fungsinya begitu. Dan yang mahal pun kadang ada yang gak connect gitu loh. Kadang ada yang bikin audionya jadi burik gitu. Ya emang begitu guys. Udah paling bener nyoloknya ke belakang. Kalau gue boleh saran, di belakang itu di motherboard kalian pakai aja USB hub yang 3.0, USB colok perpanjangan daripada nyolokin ke casing gitu. Kalau di casing mah udah biarin aja lah ya, gacha. Udah paling benar kalian mau nyolok audio, mau nyolok USB itu ke belakang ya teman-teman. Nah, casing juga selera, balik lagi warnanya mau putih, hijau, pink, merah,
biru, hitam, terserah ya, tinggal kalian pilih masing-masing. Dan kalau kalian bingung mau nyari casing gimana, tinggal ya buka aja online, Tokped, Shopee, Bukalapak, sesuai kesukaan kalian masing-masing. Gue sih biasanya milihnya di Tokped ya, tinggal tulis aja casing PC. Oh, urutkan official store. Nah ya udah, tinggal kalian pilih aja sesuai budget dan kalian sukanya yang mana dan kondisi rumah kalian ya. Oke, misalkan kalian suka banget nih sama Corsair 5000D. Ini kan airflow ya guys, dia bolong-bolong, tapi rumah kalian itu ada di pinggir jalan kayak gini. Ya kalian berarti harus siap nerima resiko ngebersihin PC kalian model sebulan sekali atau beberapa bulan sekali gitu, 2 bulan sekali gitu ya, atau 3 bulan sekali. Kalian harus nerima resiko seperti itu. Kalau kalian mau lebih spesifik, tinggal tulis aja kayak casing PC ATX. Urutkan official, tinggal pilih lagi. Atau casing PC MATX. Urutkan official. Gue lebih saran official ya guys, biar lebih terjamin aja guys. Atau misalkan power merchant, tinggal kalian pilih. Kalau mau casing mini, casing MITX, urutkan official atau power merchant. Kalau MITX gak ketemu, tulisnya mini ITX. Urutkan official. Banyak. Pokoknya tinggal milih sesuai selera kalian lah ya. Kalau kalian butuh referensi lain tentang casing yang kalian suka, tinggal buka YouTube aja. Misalkan di YouTube kalian lagi pengen tahu nih casing DLM21 kayak gimana, tulis aja Aigo DLM21 unboxing atau Corsair 4000D unboxing, tinggal kalian searching aja ya. Oke deh teman-teman, kurang lebih begitu tentang pemilihan casing versi gua ya. Balik lagi, yang pertama itu selera sakarepmu. Mau casing apapun juga terserah. Mau yang murah, yang mahal, fungsi casing cuma sama guys. Sebagai wadah untuk motherboard dan kawan-kawan, udah itu aja. Terus jangan lupa lihat kondisi rumah kalian, pinggir jalan banyak lalu lintas atau di dalam yang lebih sepi nih. Atau di dalam yang lebih sepi kayak gini, jarang banyak lalu lintas, itu juga kalian perhatiin. Karena pemilihan yang terbuka dengan yang tertutup itu pengaruh banget. Kalau yang terbuka kalian siap-siap aja, debunya banyak. Kalau yang tertutup siap-siap aja, rada anget. Kalau kalian pengen pakai casing yang terbuka, gue sangat menyarankan rumah kalian ada di pojok gitu ya, yang enggak banyak mobil atau lalu lintas lewat. Tapi kalau kalian di pinggir jalan boleh juga, cuman siap-siap resiko bersihin. Kalau rumah kalian pinggir jalan pakai casing kayak gini oke. Tapi kalau bisa ada AC, ada kipas biar sirkulasinya mantep, biar pendinginannya juga mantep gitu ya. Teman-teman kalau misalnya ada yang nanya lagi boleh di komen dah ya. Mungkin gue juga ada kurangnya. Kalau misalnya teman-teman mau nambahin, silahkan di komen ya. Intinya kalau soal dunia casing ini selera dan lihat kondisi masing-masing. Oke, yowes gitu aja teman-teman. Sekian dari gue, hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Ingat ya, rumah di pinggir jalan pilih yang tertutup pakai AC, rumah di pojokan pakai airflow, dan kebalik ya. Ya, rumah di pojokan pakai airflow aja, pakai AC juga boleh. Oke, mantap. Gue salah nih. Gue ulangi lagi, takut salah gue guys. Kalau di pinggir jalan pakai yang tertutup pakai AC. Kalau di pojokan pakai yang airflow-nya bagus, gitu aja deh ya. Mantap.